Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdian, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan tentang konsep kewenangan dalam administrasi negara. Kita sering sekali menemukan istilah kewenangan dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, maupun ilmu hukum. Tapi sebenarnya apa sih itu kewenangan kalau dilihat dari perspektif hukum administrasi negara? Kewenangan dalam administrasi negara. Kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang. Padahal kewenangan dan wewenang itu memiliki arti yang berbeda. Wewenang menurut Philippus F. Hadgen dalam hukum tata negara, wewenang atau bevoegdheid dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, rechtsmacht. Jadi menurut Philippus F. Hadgen ini, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti ada satu pihak yang memerintah dan pihak lainnya yang diperintah. Berikutnya kewenangan. Feraji mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan, regulasi dan standarisasi, pengurusan atau administrasi, dan pengawasan atau supervisi atau suatu urusan tertentu. Dari pandangan dua ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, yang artinya barang siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Berikutnya, di dalam kewenangan itu ada jenis-jenisnya. Nah, apa saja jenis-jenis kewenangan tersebut? Jenis-jenis kewenangan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu atribusi. Atribusi, suatu atribusi menunjukkan pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi maksudnya itu adalah kewenangan yang berdasarkan. Lalu berikutnya delegasi. Undang-undang. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang pada organ pemerintahan yang dalam lain. Undang-undang. Maksudnya itu gini. Jadi delegasi ini pelimpahan wewenang antara organ pemerintahan dengan organ pemerintahan yang lainnya. Seperti contoh, organ pemerintahan Departemen Perdagangan memberi atau melimpahkan wewenangnya kepada Departemen Luar Negeri untuk melakukan negosiasi dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir, mandat. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, penjabat yang diberi mandat merupakan penjabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat. Jadi mandat itu adalah pelimpahan wewenang yang diberikan kepada penjabat yang lain, akan tetapi atas nama si pemberi mandat tersebut. Seperti misalnya lurah suatu daerah memberi atau melimpahkan wewenangnya kepada RT di suatu daerah tersebut untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakatnya. Nah, pemberian mandat ini yang bertanggung jawab adalah si mandatornya, pemberi mandat, yaitu lurah, walaupun yang melaksanakannya adalah RT. Jadi kesimpulannya dari konsep kewenangan dalam administrasi negara itu adalah kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada atau yang disebut konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, penjabat
atau organ dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroing menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ institusi pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ institusi pemerintahan adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan, tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian pemaparan saya tentang konsep kewenangan dalam administrasi negara. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.